Bapak Aslani, Pak Amir, Pak Muhammad Adnan, dan tadi awal Pak Junaid. Jadi salam ini sebuah alat, Pak, wasilah. Kalau di bisnis itu produk. Ini adalah wasilah seperti sederhana banget. Bapak kalau pesan makanan GoFood gitu, itu kan, itu ketahuan tuh berapa lama sih, harga berapa, udah nyampe mana itu ngantarnya. Atau sekarang belanja di platform berbagai hal. Yang saya mau tanya, itu punya siapa? Minna wa minhum, ngerti ya maksudnya? Kemana uang itu? Sudah 80 tahun Pak, Indonesia merdeka. Ada nggak musola yang kamar mandinya masih jelek? Kok bisa? Ada nggak marbotnya yang masih kehidupannya sangat sederhana dulu? Ada nggak takmir musola, takmir masjid yang nggak digaji? Loh, kok bisa? Karena ada majelis ulama Indonesia, Dewan Masjid, ada organisasi ABCD, pemerintah silih berganti, presiden silih berganti. Tentu kita ingin berpikir sampai kapan pemiskinan dan kemiskinan ini ada di tempat kita, bahkan di rumah Allah. Masjid ini kan nama kemudian aslinya namanya, atau malu Pak, ada masjid digusur karena status tanahnya belum jelas. Di perumahan, saya mau tanya, di perumahan ini masih milik masjid, milik yayasan masjid, atau milik pengembang? Nah ini PRDMI nggak boleh dibiarkan. Masa rumah Allah kontrak, YB-nya nggak jelas. Baik, Salam ini sebuah aplikasi platform dan insya Allah mengemban misi rahmatan lil alam untuk menyatukan, menghubungkan, menyambungkan. Salat itu secara spiritual menyambungkan kita dengan Allah. Ini lebih hebat dari digital Pak, nggak ada ukurannya. Begitu masuk masjid nggak ada jembatan apapun, nggak penting. Tapi siapa yang salat khusyuk, hatinya bersih, qad aflaha man tazakka. Siapa yang khusyuk, Allah kasih doa-doa. Jadi ini daftar Pak, secara digital menggunakan alat yang namanya handphone. Hand itu tangan, phone telepon di tangan. Ini isinya apa? Ini kita jadikan alat untuk ibadah, untuk zikir, untuk sedekah. Ada yang namanya infak digital, sedekah digital. Nah, kita harus kritis, ini dananya dari mana, kemana, siapa yang terima. Ada yang potong-potong nggak? Ada yang riba nggak? Sumbernya dari mana? Pak Aslani, tadi yang saya jelaskan, sistem keuangan dunia ini tidak dikuasai oleh umat Islam. Kita hidup tergantung dari nilai mata uang kurs dolar namanya. Ini mata uang Indonesia kalau dibawa ke Singapura udah nggak ada, Pak. Adanya di handphone gitu. Betul. Udah nggak ada, kalah sama mata uang yang lain, kalah fisiknya, kalah nilainya, drop. Dibawa ke Amerika lebih lagi, dibawa ke Eropa. Dulu mata uang dinar, mata uang di zaman Rasul berkuasa, itu mata transaksinya emas. Dan itu menguasai dunia dan peradaban. Tapi sudah bergeser semua. Dengan berbagai revolusi dan perang, mereka ambil itu dan lahirlah era penjajahan. Jadi penjajahan digital ya, jangan terulang lagi. Ini harus dimiliki oleh umat, diciptakan umat, dikuasai umat, disebarkan kepada umat. Jadi kalau musola masjid ingin membangun melalui aplikasi ini Pak, kan didaftarkan nama masjid, data pengurus, nomor handphone dan lain-lain. Jangan lupa fotonya diupload. Foto sound systemnya udah usia 20 tahun belum diganti. Jangan malu Pak. Foto ini MCK-nya punten. Ini bukan di Limus Nunggal, Pak Lurah bukan. Kalau daerah lain Pak, Kang Fuad katanya, kalau masuk ke tempat kami nyari masjid gampang. Ya, makin dekat yang bau-bau itu musola atau masjid karena MCK-nya tidak dikelola dengan baik. Terus kalau cari marbot-marbot yang lusuh,
yang badannya kerempeng, kurus gitu ya. Dan sebagainya. Sorbannya itu aja, sajadahnya itu aja, karpetnya yang kayak begitu gitu ya. Datanglah ke tempat-tempat ibadah. Tentu ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang indah, yang bersih, yang suci, yang bermartabat, yang punya derajat tinggi. Maka mahmudah kata sebelum kita. Nah ini harus dihentikan. Perang kita adalah perang mengatasi umat Islam jangan sampai miskin dan dimiskinkan. Rumah-rumah Allah jangan seperti rumah-rumah kumuh. Apalagi pengelolanya. Karena itu Islam setelah saya Pak Haji Irwan sampai sekarang masih terus berkhidmat di masjid. Jadi tempat berbagai organisasi lah. Ada Dewan Masjid, ada lembaga pemerintah Departemen Agama namanya Badan Kesejahteraan Masjid, ada lembaga takmir masjid NU, ada Badan Masjid Musholla Muhammadiyah. Itu nama-nama. Tetapi ukhuwah Islamiyah adalah menyatukan spirit Islam tanpa sekat, tanpa kabilah, tanpa fanatisme, tanpa kejumudan, tanpa membabi buta. Kita hanya untuk lillah ta'ala. Karena itu melalui ini Pak, yang saya jelaskan tadi, memang karena digital ini otomatis menjadi mendunia dan global. Nanti kita akan manage, karena itu kita akan mengundang. Indonesia ini Pak, oleh seluruh dunia disebutkan negara yang warga masyarakatnya paling dermawan. Percaya nggak Pak? Kadang soal sedekah ini soal harga diri nih Pak. Nggak punyanya ngutang Pak. Makanya sering ada sumbangan santunan yatim piatu, panitia B, tapi isinya minta sumbangan. Nggak apa-apa Pak, niat baik. Tapi kalau kebanyakan siapa yang mau ngasih gitu? Itu nggak apa-apa, itu syiar. Maksudnya mari kita gunakan cara-cara yang bermarwah, beradab secara digital. Ya kalau kebetulan lagi keropak lewat Pak, yang ada ya recehan buat parkir 3 biji. Kalau dimasukin masuk lontar, yang lain nengok. Lontar 3. Tapi ya lumayan kalau kita masukin 1000 perak lewat digital kan nggak ada bunyi Pak. Umat Islam harus bersatu karena umat nomor 1. Allah berikan tantangan buat kita. Tantangan-tantangannya apa tadi? Aplikasi itu banyak. Di mana-mana kita tidak bertentangan. Mari kita bersama bergandeng tangan. Tapi insya Allah saat ini aplikasi e-salam insya Allah menjadi tempat wahana wadah aplikasi yang insya Allah cukup lengkap. Lagi disempurnakan terus. Dan lengkap dari sisi ibadah makin khusyuk, makin yakin, makin mudah, makin singkat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ini udah masuk waktu sholat belum ya? Kiblatnya kemana? Gitu. Bacaannya kayak apa? Disajikanlah literatur fatwanya gitu. Ajengan Asep, fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mutawatir. Semua ada di sini insya Allah. Tentu saya tidak bisa menjawab semua, tapi dengan Aisalam jangankan rumah Allah yang memang harus kita makmurkan. Bukan hanya bangunannya Bapak, tapi penghilap, marbot, muazin, imam, marbot, muazin, imam, khotib dan pengurusnya. Juga jamaahnya, ekonomi sistemnya harus diatur. Kita punya program sudah kerjasama, sedang berlangsung dengan lembaga keuangan syariah. Satu masjid nanti siapa yang mau usaha, siapa yang punya usaha, butuh modal, cari DKM. DKM nanti yang akan berurusan dengan kita. Semua proses digital itu transparan, terbuka, terpercaya, amanah, al-amin. Ya, tidak tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Itu perintah Allah. Kalau bertransaksi itu wajib ditulis Pak. Ini mah punya utang lupa, dideketin pura-pura nggak inget gitu. Nah digital itu Pak mencatat, dicatatnya dengan angka, dengan huruf, dengan gambar, dengan video. Makanya hati-hati zaman sekarang Pak, jangan cepat marah sama istri, jangan suka berantem. Nanti kalau diviralkan jadi repot, itu jadi aib. Demikian para bapak, sekali lagi saya kangen, saya bahagia, saya bersyukur diundang, kehadirannya diterima oleh beliau dan semua kita. Mudah-mudahan
apa yang menjadi nawaitu kita ya Allah, apa yang menjadi kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasul, kepada para ulama, apa yang menjadi khidmat kepada umat, kepada rumah Allah ini ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hamba Allah yang terus menjaga ukhuwah lillahi ta'ala, menjaga tujuan untuk memakmurkan bumi Allah dan memakmurkan masyarakat kepada negara kita lillahi. Terima kasih sekali lagi. Saya mohon maaf sekali lagi, dan kita ingin sambung silaturahmi ini pada waktu-waktu dan kesempatannya. Setiap saat kalau digital Pak, Bapak bisa komen apa saja Pak. Karena TikTok saya hidup 24 jam. Supaya apa? Bapak tahu ya, ini suka tidak suka ya Bunda. Ada gubernur, ya ini persoalan apa ya, kedermawanan itu dapat begitu-begitu. Umat pun bisa melakukan secara berjamaah, intinya secara berjamaah. Itulah jamaah itu digitalnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.